Alhamdulillah tiba di shelter 1 tepat pukul 9.30. Mantap. Akhirnya sekitar 2 jam ya tiba di shelter 1. Setelah sekitar 2 jam berjalan, akhirnya kami tiba juga di shelter 1. Kami akan beristirahat untuk makan sebab perut kami sudah kelaparan dan juga hari pun sudah siang. Shelter 1 ini disebut penghaduan kecil. Penghaduan kecil berarti tempat pemberhentian kecil. Anjir. Mantap. Shelter 1. Oke kawan-kawan, kita makan dulu di shelter 1. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Nih makannya cuma laukkan telur, tidak ada sayur sama sekali, untuk menambah tenaga supaya lebih kuat karena perjalanan masih panjang juga. Itu sekitar kurang lebih sekitar 6 jam lagi kita akan tiba di pelataran tempat kita rencananya akan ngecamp. Oke guys, kita akan turun ke tempat yang cukup curam pengambilan air. Kita harus lebih hati-hati, turun santai, lihat jalan dengan teliti. Ini tempat pengambilan air di shelter 1. Astagfirullah. Treknya curam, lebih curam dari jalur yang kami lewati tadi. Kami turun berdua karena teman-teman lain masih menunggu di shelter. Kita bergantian. Berhubung perut sakit, jadi mau buang hajat dulu, tapi cari tempat yang jauh dari sumber air, dikarenakan di sini kan tempat pengambilan air. Jadi usahakan kawan-kawan kalau BAB itu cari tempat yang jauh dari sumber mata air agar tidak mengotorinya, karena air ini diminum ya. Nih kita akan mengambil air yang jatuh ini. Oke, sumber mata air di shelter 1. Kita akan mengambil seperti ini dan airnya dingin banget seperti kamu. Setelah mengambil air dan kita lanjut kembali menuju shelter 2. Semoga tidak hujan di perjalanan karena menuju shelter 2 triknya semakin parah. Jarang ditemukan ya. Kini kami pun kembali melangkah setelah perut kami sudah terisi dengan kenyang dan tenaga pun sudah bertambah tentunya. Jalur menuju shelter 2 tidak akan semakin mudah. Baru beberapa menit berjalan, kini kami kembali dihadapkan dengan pohon yang menghalangi di tengah jalur, hingga menyulitkan badan untuk melewatinya karena ada beban di bahu kami. Sudah 3 kali melewati pohon yang menghalangi juga nih. Terus menanjak, tidak ada landai. Dempoh bukan tempo kalau ada namanya landai. Hari semakin siang tapi pancaran matahari sedang hilang karena dihalangi kabut kini semakin tebal. Walaupun cuaca dingin tapi badan panas terasa gerah. Kami terus berjalan perlahan-lahan di atas tanah yang licin karena hujan. Terlihat sepanjang jalur pendakian dihiasi dengan banyaknya pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan lebat, yang menandakan hutan di Gunung Dempo ini masih asri dan terjaga. Tentunya masih banyak sekali dihuni oleh habitat asli seperti harimau. Ini dia trik Dempo.
menuju ke shelter 2. Gak. Jam 11 kurang. Mantap. Semangat. Semangat. Jalur pohon. Woi, gesor. Jarum jam terus berputar. Kini saya mencoba berjalan meniti pohon tumbang yang sudah lama di atas jalur. Tapi ada ngerinya juga. Bisa membuat terjatuh jika tidak hati-hati melangkah. Jangan ditiru kawan-kawan, ini hanya kegabutan saja. Hahaha. Akibat badan sudah lumayan lelah karena melihat jalur yang semakin ke depan semakin berubah. Seperti kamu selalu berubah-ubah. Hehehe. Maksudnya jalurnya yang berubah-ubah. Semakin ke depan semakin menanjak, yang membuat kaki kami semakin tersiksa dibuatnya. Tidak jarang kami berhenti untuk mengistirahatkan kaki yang sedikit nyeri. Kaki tua-tua peladi, makin tua makin jadi. Kini trek semakin parah yang dipenuhi akar di atas tanjakan. Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Saya terjatuh hingga membuat kepala saya terbentur pada pohon yang tumbang. Tapi beruntungnya tidak terjadi hal yang serius, apalagi membuat saya sampai terluka. Alhamdulillah. Jika tadi terjadi suatu kendala, tentunya akan merepotkan teman-teman saya, karena perjalanan kami masih panjang tentunya. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan harus lebih hati-hati ketika melangkah, karena kedepannya masih banyak sekali pohon-pohon yang menghalangi di tengah jalur, yang tentunya menyulitkan kaki kami untuk melangkah. Nah, yang menyusahkan itu jalur seperti ini. Ada pohon di tengah jalur. Kita harus memilih tempat-tempat yang mudah untuk melewatinya. Seperti ini. Ini tantangannya. Kami pun menemukan buah dan saya akan mencoba bagaimana rasanya. Stroberi hutan. Kita coba makan ya, Kak. Aku. Kita coba. Gue belum ambil. Ambil apa? Wih, Mas. Asam. Bagaimana? Asam. Asam. Persiapkan diri kita untuk menanjak. Wih. Mantap. Semua harus dilewati karena tidak ada jalur pilihan lain, harus lewat sini. Semangat. Setelah melewati tanjakan curam yang licin, kami kembali dihadapkan dengan pohon yang menghalangi di atas jalur. Itu banyak sekali pohon yang menghalangi jalur, jadi sangat susah melangkah, tidak bisa, harus menunduk. Luar biasa perjuangan anak muda. Setelah saya dan kawan-kawan melewati jalur curam yang licin, serta ada pohon yang menghalangi di tengah jalan, kini kami sampai pada tanjakan yang lebih curam, yaitu bernama Dinding Lemari. Kita tiba di Dinding Lemari. Kenapa disebut Dinding Lemari? Dikarenakan jalurnya nanjak seperti ini. Ini yang disebut jalur Dinding Lemari. Sekarang tidak digunakan lagi dikarenakan sudah dipindahkan ke sebelah sana. Wih, mantap tuh. Setelah kami beristirahat sebentar untuk berfoto-foto sambil meredam sedikit keringat, kini kami kembali berjalan. Terlihat kabut kembali datang menyerang kami. Untungnya kabut tidak lama dan hari mulai cerah. Trek akar lebih didominasi akar daripada trek tanah. Lebih banyak akar. Kini matahari kembali bersinar. Kabut tebal hilang seketika, sementara kaki kami terus melangkah untuk menuju ke shelter 2 dengan kondisi badan yang sudah lelah. Jalur licin dipenuhi akar.
sesekali harus berpegang-pegang agar lebih mudah untuk melangkah. Kini kami pun terus berjalan dengan melangkahkan kaki sedikit memaksa, sebab kami sudah terasa lelah karena badan kami butuh penambahan tenaga. Setelah melalui perjalanan melelahkan, tibalah kami di shelter 2. Kami akan masak untuk menambah sedikit tenaga, maka setelahnya kami akan melanjutkan kembali perjalanan hingga ke pelataran. Akhirnya kita tiba di shelter 2 tepat pukul 1. Kita beristirahat sebentar, kita lanjut lagi. Uang kemarin tas kalau kami bukan. Oh, siangnya. Mata air. Mata air itu disebut mata air atau sumber mata air. Selesai kami merebah lelah dan menambah sedikit tenaga dengan memasak mie instan agar tidak memakan waktu lebih lama. Kini kami kembali melangkah untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Ngeri. Ngeri, Cok. Jalurnya curam. Kini jalur sudah sedikit terbuka dengan trek curam semakin menanjak. Kabut kembali datang, bahkan semakin tebal dari sebelumnya yang menghiasi di atas jalur saat ini. Sempit, harus melangkah untuk melewati. Tidak ada pilihan. Jalur semakin menanjak membuat kami harus berjuang lebih ekstra untuk melewatinya. Bahkan tangan pun harus bekerja dengan berpegangan pada akar-akar pohon yang berada di jalur agar lebih mudah untuk melalui treknya. Kini trekking pole tidak lagi berguna di jalur seperti ini, tapi saat turun kita pasti akan memerlukannya karena untuk menahan tubuh kita agar tidak terjatuh. Saat ini badan kami sudah terasa lelah, tantangan demi tantangan semakin luar biasa, membuat fisik dan mental kami sesekali menjadi lemah. Tapi kami tidak akan mundur apalagi untuk menyerah begitu saja. Kami akan terus berusaha sampai pada tujuan yang sudah terencana. Kami pun terus mengayuh kaki untuk melangkah dengan melalui trek yang semakin parah sehingga membuat kami cepat lelah. Sementara kabut belum juga hilang. Kini terlihat kawan-kawan kami yang lain sudah jalan lebih duluan, sementara kami bertiga pelan-pelan saja di belakangan. Kini jarak pandang lebih terbuka karena kabut perlahan hilang. Kadang menghilang, kadang datang. Seperti itulah kamu, datang hanya di saat butuh. Hahaha, bercanda. Sebentar lagi mungkin kita akan tiba di longsoran. Coba lihat tanjakan yang akan kami hadapi. Naya. Dempo plate, nggak ada bonus. Kini matahari sudah menampakkan diri, menandakan hari akan cerah sore ini. Dempo plate, tidak ada bonus satupun. Jalur semakin menanjak dan curam, benar-benar membuat lutut ketemu dagu. Dengan tanjakan tiada ampun, luar biasa. Kini kami sudah bertemu lagi dengan kawan-kawan yang sudah jalan lebih duluan tadi. Ternyata mereka masih menunggu kami. Hehehehe, mantap. Jalur sudah lebih sedikit terbuka. Bentar lagi kita akan tiba di Cadas. Harus lebih hati-hati karena jalur semakin licin. Right. Jangan lupa follow akun TikTok Merando. Kini kami kembali dihadapkan dengan jalur yang curam, bahkan seperti memanjat.
Semakin tinggi, semakin curam jalurnya. Terlihat jalur sudah berubah semakin terbuka dan licin. Kami harus lebih hati-hati ketika melangkah kalau tidak ingin terjatuh. Kini kabut kembali datang dan bahkan langit sudah terlihat mendung dari kejauhan. Semoga saja tidak terjadi hujan. Sampai tiba ke pelataran tempat rencana kami akan bermalam. Amin. Dan saat ini tibalah kami pada Cadas. Sekarang kita sudah tiba di Cadas. Hari semakin kabut dan sudah mendung. Semoga tidak terjadi hujan. Ke puncak itu tidak terlalu lama lagi, mungkin sekitar setengah jam. Semoga dilancarkan. Lanjut gas, semoga tidak hujan di perjalanan. Kabut semakin tebal sementara hari sudah merintik. Seketika ada rasa panik dalam diri.